الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مزيدا وإخوانه أما بعد. Jamaatul Mukmin wa Mukminat, azza Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid kita atau dari Muqarrar Dasar Ilmu Tauhid, di mana kita sampai pada pembahasan sifatul faizin, yaitu karakter sifat orang-orang yang diselamatkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya adalah sifatnya orang-orang sukses di dunia dan di akhirat. Al-Mu'allif mengatakan, membawakan dari surat Al-Asr. Allah Ta'ala berfirman, wal asr, innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dikatakan aqsamallahu ta'ala bil asri wa huwa az-zamanu 'ala anna al-insana fi khasaratin wa halakin illa man haqqaqa arba'a sifat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap waktu yang dimana waktu ini banyak dari kalangan manusia yang rugi dan binasa, kecuali yang mewujudkan, merealisasikan 4 sifat ini. Yang pertama adalah beriman, yang kedua beramal solih, yang ketiga saling menasihati dalam kebenaran, yang keempat saling menasihati dalam kesabaran. Maksudnya apa? Kita urai satu-satu. Yang pertama, tentang keimanan kepada Allah. Maksudnya adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui dari agama Islam. Nah, ini namanya 3 landasan pokok dalam beragama. Dan ini juga dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bahwa salah satu usul yaitu mengetahui akan wujudnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, akan mengetahui taat kita dan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui akan agama yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Lalu kemudian yang kedua adalah amal sholih. Tidak hanya cukup beriman saja, namun harus disertakan amal sholih, di antaranya sholat, zakat, shaum, jujur, berbakti kepada orang tua, dan akhlak-akhlak atau dari amal-amal sholih yang lainnya. Kemudian tidak hanya cukup beriman, kemudian beramal sholih, namun juga saling menasihati dalam kebenaran. Seperti apa? Contohnya seperti dakwah kepada keimanan, dakwah kepada amal sholih, mendorong diri seseorang untuk berbuat kebaikan, buat beramal sholih, dan ini merupakan wujud dari at-tawasi bil haqq. Artinya saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah tidak hanya saling menasihati dalam kebenaran, tapi juga saling menasihati di dalam kesabaran. Seperti apa? Seperti sabar terhadap mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap akan ditimpahnya musibah. Ini merupakan saling menasihati di dalam kesabaran. Semuanya ini apabila direalisasikan, maka insyaallah taala seseorang tersebut meraih kesuksesan, meraih kemenangan, meraih keberhasilan, tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Ya, tidak hanya di dunia namun juga menjadi bekal dia di akhirat. Nah, hikmah yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengapa bersumpah terhadap makhluk-makhluknya, karena ini bentuk pengagungan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha seluruhnya menghendaki.
dia menginginkan mengerjakan berbuat apapun, ini adalah selera dan sesukaannya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik langit dan bumi. Namun di sisi lain manusia tidak diperkenankan untuk bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man man man ahlafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa, "Law man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah selain kepada Allah maka syirik. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man arada man yurid ahadikum an yahlif billah an yahlif fal yahlif billah aw liyasmut atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man halafa ahadukum bihalfin falyahlif billah aw liyasmut. Artinya barang siapa yang ingin bersumpah di antara kalian maka bersumpahlah atas nama Allah atau dia, karena sumpah ini memiliki konsekuensinya, ya, memiliki konsekuensi yang harus dipegang oleh seseorang sehingga tidak terjerumus kepada sumpah-sumpah yang di luar bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Cukup insyaallah taala pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dari ilmu yang kita bisa dapatkan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.